Halo, perkenalkan saya Selin. Pada video ini, saya akan membagikan mengenai hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait topik kerukunan antar umat beragama. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber dari skala 10 hingga 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Saya kasih 50-50% aja ya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita masih ada kesenjangan. Sebagai umat Buddhis ya harus kita tingkatkan dasarnya dari pribadi kita dulu ya, dari individu dulu. Nah, dari individu itu peduli akan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, itulah yang harus ditimbulkan dari kehidupan kita secara individual. Jadi ya sebagai umat ya kita harus memulainya ya. Jangan mengharap orang lain yang memulai. Kalau menurut penilaian saya ya 70. Kenapa? Karena yang memang ada hubungannya dengan perubahan pola pikir. Setiap generasi kan pasti berubah. Nah, jadi tentang kerukunan itu juga seperti itu. Kalau dibilang di Indonesia boleh dianggap sebagai negara yang punya kerukunan yang sudah cukup baik. Walaupun kita bisa melihat di mana-mana masih ada kerusuhan ataupun ketidaksesuaian antara umat beragama, itu saya rasa itu wajar ya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa generasi yang berganti itu akan mempunyai pola pikir yang berbeda. Menurut saya kerukunan umat beragama antara umat Islam dengan umat-umat yang lain masih bagus, dianggap sebagai yang masih bagus. Di samping yang tadi saya bilang masih ada kerusuhan atau yang lain-lain, itu mungkin dipicu oleh banyak faktor. Misalnya ya faktor sosial, yang paling utama faktor sosial ekonomi. Jadi kesenjangan itu bisa muncul dan intoleransi juga bisa muncul. Menurut pendapat saya, skalanya bisa berkisar 70%, cukup baik di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada beberapa agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan juga ada aliran kepercayaan. Nah, semuanya ini tentu merujuk kepada sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sepanjang agama itu mengakui ada Tuhan, berarti itu semuanya bisa diterima, dan setiap pemeluk agama itu tentu harus saling menghargai. Dan terbukti di Indonesia ini semuanya menjalankan agama masing-masing dengan rukun dan damai tanpa ada merasa paksaan, dan mereka bisa menjalankan agamanya dengan baik, dengan lancar, tidak ada tekanan. Pertanyaan kedua, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Salah satu diajarkan di dalam ajaran Guru Agung Buddha namanya Saraniya Dhamma. Sutra ini mengajarkan kita untuk saling dikenal, yaitu dengan pikiran yang penuh cinta kasih, ucapan yang penuh cinta kasih, tindakan yang penuh cinta kasih. Ya, salah satu misalkan dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang ya menyinggung perasaan kita, lalu dengan cinta kasih kita mengingatkan ke dalam hati kita, barangkali watak teman saya memang kayak gitu. Lalu kita bisa memahaminya, bisa memaafkan. Dengan ucapan, bagaimana ucapan yang penuh cinta kasih? Saat dia menyinggung kita, kita merasa tidak cocok, kita tidak membalas. Nah, secara tindakan yang penuh cinta kasih, ya kita tidak menunjukkan tindakan kita secara kasar. Sudah itu, seseorang itu harus memiliki perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu ya mempraktekkan 5 sila ya, Pancasila Buddhis ya, parita ya. Parita sila pertama tidak membunuh, dia lebih aktifnya mengingatkan kita tidak saling melukai. Sila kedua tidak mencuri ya, aktifnya meminta kita untuk saling menghargai orang, yaitu misalkan saat barang teman kita terlupakan, tertinggal di dalam ruangan, kita diingatkan untuk mengembalikannya. Sila ketiga yaitu ya secara pasif tidak berbuat asusila ya. Nah, ini ditujukan kepada orang yang berumah tangga. Itu laki-laki dan perempuan itu saling menghargai ya, saling menghargai, saling menjaga. Nah, kalau sila keempat yaitu tidak berdusta, secara pasif, secara aktif mengingatkan kita bersikap yang jujur, berkata yang jujur untuk menjunjung nilai sebuah kebenaran, tidak dibolak-balikkan. Jadi teman ini salah, kita benarkan, yang teman yang benar kita salahkan. Nah, itu tidak boleh. Sila kelima tidak mabuk-mabukan, secara pasif, secara aktif mengingatkan kita dalam kehidupan ini kita penuh kesadaran, penuh waspada.
Sehingga kalau kita mempraktekkan 5 sila ini, kita akan memiliki sifat yang baik ya. Nah, sifat yang baik itu sila pertama yaitu mengingatkan kita penuh cinta kasih dan belas kasih. Sila kedua, ketiga, keempat itu mengingatkan kita memiliki rasa simpati. Sila kelima mengingatkan kita memiliki keseimbangan batin. 5 yaitu mengingatkan kepada para umat selalu berbagi, suka menolong, menjadi dermawan. Jadi teman yang susah dia bantu ya, tanpa diminta, dia secara spontan akan membantu teman itu. Dan yang terakhir yang keenam itu memiliki pandangan yang benar. Pandangan yang benar salah satu mengingatkan kita memiliki rasa toleransi di dalam kerukunan hidup beragama. Di dalam agama Kristen, kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama. Nah, di tengah-tengah orang yang beragama lain, kita harus tetap membawa damai. Tidak ada yang saling bertentangan, tidak ada yang saling bermusuhan. Kita sebagai orang Kristen harus tetap membawa damai. Dan juga di dalam Kristen ada diajarkan tentang kasih, yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, bahwa kasih itu panjang sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu murah hati, kasih itu bisa membuat orang menjadi senang, sukacita, tidak mementingkan diri sendiri, dan inilah yang selalu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti tadi juga sebagai orang Kristen harus tetap membawa damai, itu tertulis di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, di sini kita tetap sebagai orang Kristen tidak bisa memaksakan agama atau kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau kita berbeda agama, kita harus tetap menghargai orang lain, menjalankan ibadahnya. Kita juga harus menghargai perbedaan itu. Itulah kunci utama untuk menjaga kerukunan beragama di antara masyarakat. Di dalam ajaran agama Islam sendiri ada ditekankan oleh Yang Maha Esa, tertuang di surah Al-Kafirun ayat 6. Nah, kira-kira bunyinya lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Kira-kira artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, di sini udah jelas garisnya bahwa umat Islam tidak boleh mencampuri urusan agama lain. Sebaliknya juga begitu. Di dalam Islam juga tidak mau mencampuri dan juga tidak mau dicampuri. Jadi toleransi tertinggi di dalam Islam itu adalah tidak mengganggu, tidak boleh mengganggu mereka atau umat lain melaksanakan agamanya. Jadi dalam hal ini tidak mengganggu artinya tidak membatasi, tidak boleh merusuh, apalagi sampai hal-hal yang lebih brutal dari itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang terjadi seperti yang kita sebut tadi, kerusuhan atau yang lain-lain itu bukan dari ajaran agama itu sendiri. Itu adalah buah pikiran dari manusianya sendiri. Jadi bukan dari agama. Karena agama, baik itu Islam atau agama-agama lain, pasti mengajarkan tentang kerukunan dan kebebasan dalam agama. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Untuk menciptakan keadaan yang harmonis di kalangan umat beragama. Nah, tentu khususnya kalau dalam agama Buddha itu ada beberapa ayat di dalam Dhammapada yang bisa kita pedomani. Nah, yang pertama itu di ayat 5-nya, di mana dikatakan bahwasanya kita harus berusaha untuk melenyapkan kebencian yang ada di dalam diri kita itu dengan kasih sayang. Dan juga di ayat 201 di mana kita dianjurkan untuk hidup damai tanpa menyakiti sesama. Maka dengan dua ayat ini kita sudah bisa mencapai keharmonisan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya khususnya untuk umat Buddha sendiri kita selalu menjalankannya dan tentunya kita juga berharap bahwasanya dengan menjalankan dua ayat dari Dhammapada ini maka kerukunan dan keharmonisan dapat terjalin di antara sesama umat beragama di Indonesia. Di masyarakat yang heterogen ini di Indonesia, saya rasa kuncinya itu satu, yaitu apa? Saling menerima, saling memaafkan, dan mau saling bekerja sama. Nah, itu adalah kunci. Nah, kemudian toleransi itu juga bisa dicapai dengan pendidikan. Jadi anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa itu harus diajarkan bagaimana caranya bertoleransi kepada orang lain, terutama bertoleransi dalam beragama. Jadi dari kecil kita sudah dibimbing oleh orang tua untuk menghargai yang tidak sependapat dengan kita, untuk menghargai orang-orang yang tidak sealiran agama dengan kita. Sehingga nanti mereka pada waktu dewasa, mereka bisa menghargai, mereka bisa melakukan
toleransi itu dengan baik. Cara menciptakan yaitu kita harus ada rasa toleransi, kita belajar untuk menghormati, menghargai perbedaan kita dengan orang lain, dan tentunya menghindari topik atau pembicaraan yang sensitif dan membanding-bandingkan agama yang satu dengan agama yang lain. Pertanyaan yang keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Nah, kalau dalam agama Buddha, itu di dalam Dhammapada 183, Buddha bersabda, jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi seandainya umat beragama di dunia ini dapat berpedoman dengan ajaran Buddha ini tadi, maka otomatis apa yang akan dilakukan oleh umat beragama tentunya jauh dari keinginan untuk menyalurkan segala hal yang berhubungan dengan hal-hal yang jahat. Nah, dengan demikian maka mereka itu selalu berusaha untuk bisa berbuat kebajikan dan kemudian memperdalam ajaran agama masing-masing sehingga tidak terjadi konflik-konflik antara umat beragama tersebut. Nah, seandainya ini terjadi, maka kerukunan antar umat beragama di dunia itu akan terjalin dengan baik, tidak memandang suku, bangsa, dan sebagainya. Skala global itu kita yang pertama harus berkomunikasi dengan sopan, dengan baik, gunakan bahasa yang dapat dimengerti satu dengan lain untuk menghindari miskomunikasi, dan tentunya jangan lupa untuk tetap bertoleransi dan menghargai satu dengan yang lain. Pertanyaan kelima, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Untuk bisa menciptakan kerukunan umat beragama, ya tentunya peran pemerintah ini sangat penting. Di mana misalnya kalau ada terjadi konflik di antara sesama ataupun antar umat beragama, maka sudah seharusnya pemerintah itu menempatkan dirinya secara adil dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan demikian, makanya dapat dibayangkan ya, seandainya kalau pemerintah sudah bisa berlaku adil dan bijaksana, tidak ada lagi indikasi pemerintah itu membela yang satu dan tidak membela yang lain. Melainkan dalam menyelesaikan konflik itu, pemerintah betul-betul menempatkan dirinya sebagai penengah yang baik, sehingga kerukunan antar warga negara ataupun antar umat beragama berlaku dengan baik, tidak lagi terjadi saling curiga-mencurigai. Dalam hal ini, pemerintah harus terus mendukung semua kegiatan umat beragama di Indonesia ini. Mereka harus menjaga supaya tetap terjaga persatuan di antara masyarakat Indonesia. Baik itu di agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan. Jika setiap agama itu mau melakukan ibadahnya, maka pemerintah harus tetap memberikan rasa aman untuk setiap orang yang menjalankan ibadahnya. Apakah itu di gereja misalnya, atau di masjid, atau di vihara, ataupun di lingkungan masing-masing, harus pemerintah memberikan rasa aman supaya orang merasakan bagaimana menjaga toleransi, supaya masyarakat merasakan kebebasan untuk memeluk agama apapun. Dan tatkala misalnya sesuatu yang mau diadakan, apakah itu perayaan, apakah itu membangun tempat ibadah, maka pemerintah memberikan hak yang sama dalam memberikan izin, tidaklah mempersulit, supaya setiap masyarakat itu merasakan bahwa di Indonesia ini sangat dihargai apapun kegiatan-kegiatan beragama sepanjang itu tidak mengganggu untuk hal-hal yang umum. Mereka melakukan ibadahnya di tempat yang benar, dengan cara yang benar, maka itu patut didukung oleh pemerintah. Kalau menurut saya, bisa didukung dengan cara memberikan fasilitas kepada umat beragama tanpa memilih umat beragama yang mana yang harus diberikan fasilitas yang besar atau yang baik. Semuanya harus sama. Karena di sini peranan pemerintah itu sangat penting. Kalau pemerintahnya tidak adil dalam hal memberikan fasilitas itu, inilah yang akan memicu terjadinya intoleransi di Indonesia. Nah, jadi kita berharap bahwa peran pemerintah di sini harus benar-benar dilakukan supaya semua umat beragama itu merasa puas dan diperhatikan, sehingga proses toleransi itu berjalan dengan baik dan masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan tanpa ada kerusuhan, tanpa ada kebencian dan lain sebagainya. Melalui hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa kerukunan antar umat beragama dapat tercipta melalui sikap serasa saling menghargai, rasa toleransi, dan komunikasi yang baik. Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi landasan penting untuk membangun keharmonisan di antara keberagaman, sehingga perbedaan tersebut dapat disikapi dengan rasa saling pengertian dan rasa hormat. Sekian dari saya, marilah kita bersama-sama untuk terus membangun nilai-nilai tersebut, sehingga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar kita akan terus bertumbuh. Terima kasih.